Halo teman-teman, setelah pemilu pertama berhasil diselenggarakan, nah saat itu memang Kabinet Burhanuddin Harahap itu menyerahkan kembali mandatnya ya. Nah, kemudian Kabinet Parlemen baru hasil pemilu itu kemudian musyawarah membentuk suatu kabinet baru teman-teman yang dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo. Nah, ini merupakan kabinet pertama teman-teman yang memang diputuskan oleh parlemen hasil pemilu. Kira-kira akan memberikan perubahan tidak ya? Nah, teman-teman, setelah pemilu, itu DPR membentuk kabinet ke-6 ya ini ya. Kabinet ke-6, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, teman-teman. Nah, kabinet tersebut bertugas sejak tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan tanggal 14 Maret 1957. Nah, Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menteri itu didampingi oleh Muhammad Rum dan juga Idham Khalid ya, teman-teman ya. Nah, dan pendukung utama dalam kabinet ini adalah PNI, lalu Masyumi, dan juga NU. Nah, tapi ada hal yang menarik nih teman-teman sebenarnya. Jadi terjadi perdebatan di parlemen saat itu ya, saat merumuskan formasi kabinet. Jadi, partai-partai Islam hanya mau masuk ke dalam kabinet jika PKI tidak berada di dalamnya. Wah, jadi ada konflik nih teman-teman. Nah, kemudian perdebatan memang saat itu terjadi begitu alot teman-teman ya. Terjadi mungkin tukar pendapat dan debat dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya adalah yaitu partai-partai yang tergabung dalam kabinet yang disetujui oleh parlemen saat itu adalah PNI. Lalu juga Masyumi dan NU. Masing-masing mendapat 5 kursi menteri teman-teman. Nah, sedangkan partai lain seperti misalnya PSII, lalu Parkindo, lalu Partai Katolik, lalu ada juga IPKI, dan juga Perti, itu masing-masing mendapat 1 kursi menteri. Nah, dan sesuai kesepakatan kabinet pada saat itu, PKI berada pada barisan oposisi pemerintah, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah kondisinya. Lalu kira-kira apa aja ya program kerjanya? Teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai program kerja yang disusun oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ya. Nah, yang pertama itu adalah pembatalan hasil konferensi meja bundar dengan pihak Belanda. Oke ya, kemudian yang kedua adalah perjuangan mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu pemulihan keamanan dan ketertiban. Kemudian pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Wah, ini hampir mencakup seluruh aspek teman-teman ya. Nah, kemudian melaksanakan hasil keputusan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Nah, bisa dilihat teman-teman. Dari program kerja yang disusun, masih saja ternyata Irian Barat belum terselesaikan teman-teman ya. Dan lalu juga kira-kira kenapa ya dalam kabinet ini hasil konferensi meja bundar itu dibatalkan? Nah, kalian boleh cari tahu tuh. Pada masa kabinet Ali II ini teman-teman, nah terjadi pula beberapa masalah saat itu ya. Nah jadi terjadi gerakan separatis dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan juga Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Ini terjadi di Sumatera, PRRI di Sumatera teman-teman ya, dan juga Permesta di Sulawesi. Nah, gerakan ini dilakukan oleh para petinggi militer teman-teman yang tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat saat itu. Nah, selain itu muncul juga beberapa reaksi dari berbagai wilayah yang menganggap memang adanya ketimpangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itu adalah konflik yang terjadi saat itu. Kemudian kondisi politik diperparah dengan korupsi di pemerintahan yang semakin parah. Nah, itulah yang terjadi teman-teman ya. Hal ini juga semakin buruk lagi ketika kegiatan penyelundupan barang ilegal semakin meningkat. Karena apa? Karena kurangnya pengawasan di perairan laut Indonesia. Nah, bisa dibayangkan kan teman-teman, kondisi-kondisi seperti inilah yang memang saat itu dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Nah, teman-teman, ternyata berbagai permasalahan yang muncul itu membuat perpecahan di dalam Kabinet Ali II ini, teman-teman. Nah, jadi fraksi Masyumi ya dalam parlemen itu meminta agar Ali Sastro Amijoyo menyerahkan mandatnya. Nah, walaupun nih ya PNI saat itu yang berada dalam kabinet juga, dalam parlemen juga, mereka menyarankan bahwa tidak perlulah Ali mundur karena penunjukan Ali sendiri itu berdasarkan hasil demokrasi. Nah, namun tetap saja teman-teman, berbagai permasalahan yang terjadi itu membuat berkurangnya dukungan di parlemen terhadap kabinet Ali II ini teman-teman ya. Dan tentu saja karena dukungannya berkurang sudah pasti hal ini melemahkan kabinet ya. Nah,
dengan kondisi yang seperti inilah teman-teman, maka pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastro Amijoyo mengembalikan mandatnya dan berakhirlah masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini, teman-teman. Begitulah teman-teman, perjalanan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini. Nah, walaupun kabinet ini memang merupakan kabinet yang dihasilkan dari hasil pemilu ya, tapi tetap saja karena berbagai permasalahan yang ada saat itu, akhirnya membuat kabinet ini tetap harus berakhir ya teman-teman ya. Nah, lalu kira-kira menurut kalian gimana nih? Kabinet harus bubar karena adanya perpecahan yang terjadi lagi-lagi dalam kabinet itu sendiri teman-teman ya. Nah, kalau sudah begini, apakah masih efektif teman-teman sistem multipartai itu? Oke teman-teman, dan masih ada satu kabinet lagi yang akan kakak bahas ya. Kabinetnya tentu saja masih rahasia teman-teman. Kalau ingin tahu, teman-teman jangan lupa saksikan video yang selanjutnya. Bye-bye.